Shalom, damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita sampai di saat ini. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kolom pada saat ini Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Ibadah di saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Nova Karinda Sarjana Teologi. Dalam persiapan saya jemput jemaat sekalian berdiri. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pujian pertolongan-Mu. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah keluarga malam ini dalam penyertaan Roh Kudus, karena kita percaya Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya, terpujilah Yesus yang hidup. Amin. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat disilakan duduk.
Yakobus 1 ayat 19 dan 20 sebagai nats yang membimbing ibadah kita malam ini dituliskan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu dalam sukacita. Karena kami boleh menjalani hari-hari hidup kami, semua karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus. Dalam sukacita kebersamaan kami beribadah di hari Kamis dari rumah kami masing-masing dengan Jemaat Rondor Paniki Bawah. Ada kerinduan yang besar di hati kami mendengarkan suara Tuhan, karena suara-Mu menjadi kekuatan bagi kami, perintah-Mu menjadi semangat berkat bagi kami. Olehnya Bapa, kami bermohon, beri Roh Kudus roh pengertian bagi kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu dalam Alkitab, kami dimampukan untuk mengerti, tapi juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji Bapa dalam Yesus, Engkau yang berfirman, kami mendengarnya. Amin. Kita membaca Alkitab dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Satu Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka."
tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Keluargaku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tidak mau ada yang menderita. Semua menginginkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan dalam setiap area hidup. Bahkan di tengah kita sementara diperhadapkan dengan pandemi, pergumulan yang sangat berat kita hadapi, tapi toh dalam situasi ini kita tetap berkerinduan ada selalu kebahagiaan, ada selalu kedamaian, bahkan berkat berlimpah dalam setiap area hidup kita. Dan saudara, tahukah kita bahwa keinginan kita besar untuk menikmati hidup bahagia di dunia ini, hidup yang berhasil, hidup yang diberkati, tapi Tuhan Allah kita yang telah menciptakan kita, Dia yang lebih besar keinginannya untuk memberikan kita kebahagiaan, kedamaian di dunia ini. Kenapa? Karena kita ini miliknya. Dan Dia mau kita menikmati apa yang Dia berikan kepada kita. Dalam doa Bapa kami sering kita ucapkan begini, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, artinya kedamaian sorga, kebahagiaan sorga, sukacita sorga, orang minta jadi di bumi. Dan doa itu diajarkan oleh Yesus bagi kita. Artinya Bapa melalui Yesus mau memberikan kebahagiaan, kedamaian bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Tapi kenapa?
tidak semua orang mengalami itu. Bahkan kita pun sebagai orang percaya tidak mampu menikmati apa yang dirancangkan Tuhan. Hidup suasana sorga kita nikmati di dunia. Karenanya kita diajak untuk belajar firman. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lebih mendekat kepada Dia sehingga kita tahu apa yang Dia inginkan, dan ketika kita tahu itu kita akan mampu menikmati setiap rancangannya dalam hidup kita. Pembacaan kita di sepanjang minggu ini dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Di situ menceritakan tentang keinginan orang Israel yang mau punya raja. Tapi diawali dengan cerita tentang anak-anak Samuel yang melakukan tugas mereka sebagai hakim, tapi dikatakan mereka hidup tidak seperti ayahnya Samuel, namun mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ditambah orang Israel yang suka mau jadi sama dengan orang lain. Padahal dorang itu umat pilihan Tuhan. Nah, oleh karenanya saudara, ketika kita belajar dari firman ini, mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak, firman mengatakan, saya kutip dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya ada satu perintah untuk anak-anak, hormati orang tua. Dan bagianmu, engkau akan panjang umur dan berbahagia di dunia. Itu bagian anak-anak yang menghormati orang tua. Kalau kita membaca bagian Alkitab kita, jelas mau dikatakan bahwa Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, itu tidak menghargai orang tuanya. Kalau mereka menghargai orang tuanya, kalau mereka menghormati orang tuanya, secara khusus papa mereka Samuel yang seorang pemimpin besar, hakim yang adil, hakim yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sangat setia, pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan, maka mereka akan menjadi seperti papanya yang juga takut akan Tuhan. Tapi dari sikap yang mereka tunjukkan, mereka tidak menghormati papanya. Sehingga mereka hidup dengan mengejar laba, dengan menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Padahal mereka itu adalah hakim dari umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Nah, akibat dari ketidaktaatan mereka, tidak menghormati orang tua mereka, saudara, orang Israel memang minta raja kepada Samuel. Tapi dari proses itu mau dilihat bahwa apa yang harusnya menjadi bagian dari anak-anak Samuel, kehormatan, kedudukan, kekayaan, tidak lagi menjadi bagian mereka. Kenapa? Karena ketika melalui orang Israel yang minta raja, bukan lagi hakim, otomatis kedudukan, kekuasaan yang harus mereka miliki disingkirkan. Bahkan berkat-berkat lain yang harus mereka dapatkan tidak mereka miliki. Apakah Tuhan tidak menepati janji? Apakah Tuhan tidak peduli dengan Samuel? Apakah Tuhan tidak peduli dengan anak-anak dari orang yang takut akan Dia? Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa Allah ketika Dia berjanji kepada kita, Dia mau memberkati kita, Dia mau memberikan kedamaian bagi kita, Dia mau memberikan kesuksesan bagi kita, selalu janjinya ya dan amin. Karena sekali lagi, kita mau bahagia, masih Tuhan yang lebih mau Dia lihat orang bahagia. Kita mau sukses, masih Tuhan yang lebih mau orang sukses dalam kehidupan ini.
Kita mau kedamaian, masih Tuhan yang mau kedamaian kita miliki dalam dunia ini. Tapi berkaca dari kehidupan anak-anak Samuel yang tidak mampu menikmati kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan yang Tuhan berikan, bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tapi karena mereka sendiri yang menghalangi berkat Tuhan itu mengalir. Mereka sendiri yang mau mengatakan dengan sikap tindakan mereka, kami tidak butuh Tuhan, kami tidak butuh berkat Tuhan, kami tidak ingin apa-apa dari Tuhan. Karena mereka mau melakukan apa yang mereka mau tanpa selalu datang kepada Tuhan. Dan akibatnya mereka tidak mampu menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang tidak tepati janji. Ketika dia berkata, masa depan sungguh ada, rancanganku damai sejahtera, dan aku akan terus memberkati engkau, melindungi engkau. Bukan Tuhan tidak menepati janji, tapi mereka yang tidak mau menerima janji-janji itu. Nah, saudara, dalam hidup kita ini pun masih sama. Tuhan yang disembah oleh orang Israel sama dengan Tuhan yang orang sembah sekarang. Di dalam Yesus lebih luar biasa lagi. Kalau Tuhan yang disembah oleh orang Israel, dorang tidak bisa lihat dengan mata. Mereka bahkan tidak bisa berbicara secara langsung. Kenapa? Kalau mereka berhadapan muka langsung dengan Tuhan, maka hukumannya mati. Kalau mereka berbicara langsung dengan Tuhan, maka itu tidak bisa. Jadi mereka harus melalui imam untuk berhadapan berbicara dengan Tuhan. Tapi orang sekarang luar biasa, melalui anaknya Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, bahkan rela menderita dan mati di kayu salib dan bangkit hidup untuk kita, maka kita punya perantara untuk datang kepada Bapa. Kita tidak harus lagi datang kepada seorang manusia membawa keluh kesah kita kepada Tuhan, tapi kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus yang kita tahu adalah Allah yang telah memberikan kehidupan kekal bagi kita. Karenanya sebagai anak-anak Allah, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita ini menjadi anak-anak Allah. Anak manusia saja, anak-anak kita ketika mereka taat kepada kita sebagai orang tua, itu berkat luar biasa mengalir. Apalagi kita ini sebagai anak Allah setia dan taat kepada Tuhan kita. Selalu menyenangkan Dia, selalu meninggikan Dia, mendahulukan Dia dalam segala sesuatu di tengah kehidupan kita. Maka lebih luar biasa lagi apa yang akan kita nikmati dari Dia, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Orang saja manusia terbatas, tapi mau tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi Tuhan, Dia tidak terbatas, Dia tidak terhalang, Dia tidak membatasi apa yang ingin Dia berikan kepada kita. Karenanya taat dan setialah kepada Tuhan. Miliki hati yang selalu menyenangkan Tuhan. Miliki hati yang selalu merindukan Tuhan. Miliki hati yang selalu berkeinginan bersama dengan Tuhan. Maka ketika engkau miliki itu, saudara, janjinya bahwa engkau akan dilindungi. Bahkan firman-Nya mengatakan bahwa ketika datang pencobaan yang besar di dunia ini, engkau akan dilindungi. Engkau tidak akan dibiarkan jatuh. Bahkan Dia bilang, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 rebah di sisi kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maukah engkau memiliki damai, kebahagiaan, berkat, sukacita yang berlimpah dalam hidup ini? Itu bukan hal yang mustahil, tapi itu satu janji yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Tapi Dia mau hormati Dia sebagai Tuhanmu, cintai dan kasihi Dia sebagai Allahmu yang telah memberikan kehidupan kekal kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, cintai Dia lebih dari apapun yang ada. Engkau akan dilindungi dari bahaya pandemi, engkau akan diberkati dalam setiap area kehidupanmu. Orang Israel ingin suka
dengan bangsa lain. Padahal dari ribuan bangsa yang ada di dunia, Tuhan pilih orang Israel menjadi milik kesayangannya, menjadi milik kepunyaannya yang berharga. Artinya orang Israel istimewa. Tapi karena mereka mau jadi seperti orang lain, akhirnya juga mereka terikat dalam perbudakan dan bagian mereka juga diberikan kepada orang lain, termasuk kita yang ada sekarang ini. Nah, olehnya saudara, sadari dirimu bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Dan engkau diangkat naik bukan turun. Engkau dijadikan kepala bukan ekor. Engkau sangat berharga di matanya. Dan dia mau terus memberikan yang terbaik kepadamu. Perlindunganmu. Dia akan membentengi engkau dimanapun engkau pergi dan engkau berada. Olehnya ketika engkau menyadari siapa engkau di dalam Tuhan, jangan ingin apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Jangan ingin apa yang dimiliki oleh anak-anak dunia. Karena engkau anak Allah, engkau berharga dan engkau lebih berarti dari apapun. Lainnya, jadilah pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar sadar telah ditebus dengan darah Yesus. Dan Samuel memberikan juga teladan kepada kita bahwa dalam segala hal dia mempersembahkan, dia menaruh semuanya kepada Tuhan, apapun. Saudara, hal yang indah mau dikatakan, Tuhan tahu sebelum itu keluar dari mulut lidah suara kita, Tuhan tahu apa yang torang keinginan. Olehnya mari kita belajar untuk menaruh semua kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita inginkan, taruh kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita rindukan, taruh kepada Tuhan Allah. Apapun yang kita gumuli, taruh kepada Tuhan Allah. Dan yakin, percaya, firman bilang ketika engkau berdoa dengan penuh ucapan syukur, yakin engkau telah memilikinya. Kenapa engkau harus yakin? Karena engkau anak yang dia kasih. Dan engkau tahu dia adalah Bapamu. Engkau tahu dia telah mati untukmu. Ketika engkau berdoa dengan yakin, engkau harus percaya bahwa dia mendengar doamu dan dia akan menjawab engkau indah pada waktunya. Yang dia mau sekarang ini, apapun taruh kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menaruh semuanya kepada Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan dibawa dalam kehancuran, tetapi engkau akan terus diangkat dan diangkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah anak-anak Allah di dalam Yesus dan milikilah setiap janjinya. Karena sekali lagi engkau berharga di mata Tuhan. Yesus telah menderita mati untukmu karena dia begitu mengasihi dan mencintaimu. Amin. Kita berdoa. Dimuliakan engkau Bapa dalam kasih karuniamu bagi kami. Terima kasih. Memberi semangat kekuatan baru bahwa kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini milik kepunyaan Tuhan. Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami. Kedamaian, ketenteraman, kesukacitaan, berkat berlimpah. Itu menjadi bagian kami. Oleh karenanya bawa kami untuk menikmati itu. Dengan selalu berserah kepada Tuhan Allah. Menjadi pribadi kami yang sesungguhnya di dalam Yesus. Dan menaruh seluruh harapan kerinduan kami. Apapun kami taruh ke dalam tangan Yesus. Maka kami percaya janji berkat-Mu memberikan kebahagiaan, kedamaian menjadi milik kami. Tapi juga perlindungan-Mu akan terus ada bersama dengan kami. Membawa kami tidak ragu, khawatir, apalagi takut. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus. Engkau meteraikan firman-Mu di hati kami. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Tak ingin aku hidup
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena persekutuan ibadah yang Engkau ciptakan bagi kami. Kami percaya selalu bahwa bersekutu dengan Engkau bukan hal yang sia-sia, tetapi selalu membaharui kehidupan kami, kesehatan kami, hati kami, pikiran, jiwa kami, bahkan setiap area kehidupan kami. Olehnya terima kasih, kami bersyukur. Malam ini kami juga boleh memberi persembahan. Kuduskan apa yang kami beri, semua berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Kami terus diberkati dalam kemurahan Tuhan. Kami tidak perlu ragu, khawatir, apalagi takut. Sekalipun di masa pandemi, Allah selalu mencukupi kebutuhan kami. Karena kami tahu siapa kami di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita dalam hidup sebagai orang yang percaya kepadamu. Bapa, berdoa kami untuk pemerintah kami. Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati mereka. Engkau memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Tapi beri hati yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang diperhadapkan kepada mereka, bersama Engkau mereka mampu menjalankan roda pemerintahan ini. Lindungi mereka dari Bapak Presiden sampai pemerintah di lingkungan kami, sehingga dengan sehat dan kuat, dengan kedamaian ketentraman, mereka mampu untuk menjadi hamba-Mu dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berdoa untuk Jemaat Rondor Paniki Bawah, pelayan khusus yang Engkau berkati. Tuhan, dipenuhi dengan kasih-Mu. Semua badan pekerja majelis jemaat, biar mereka tetap setia melayani Tuhan. Ketua, Pendeta, Bapak Theo Tawaris Master Teologi, sehat dan kuatkan selalu dan terus dimampukan dia dalam melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati. Semua pelayan khusus, Tuhan menyertai, memberkati, membawa hati kami benar-benar hanya melekat kepadamu. Dengan kerendahan hati yang Engkau anugerahkan, membawa kami hanya terus meninggikan dan mengagungkan Engkau tanpa ragu, tanpa khawatir. Karena kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami. Berkati semua jemaat Rondor Paniki Bawah, dari orang tua lanjut usia sampai anak-anak balita. Kemurahan Tuhan bersama dengan kami. Kami mampu menjalankan kehidupan yang Engkau berikan dengan penuh ketenangan, kedamaian. Suami istri keluarga Kristen tetap dieratkan tali kasih dengan tetap setia mengandalkan Engkau. Karena banyak tantangan pergumulan yang diperhadapkan dengan kehidupan keluarga Kristen. Tapi ketika kami percaya kepadamu, bersandar kepadamu, kami tidak harus ragu dan khawatir. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus. Terima kasih untuk persekutuan ibadah malam ini. Secara khusus kami di rumah-Mu yang kudus diberkati. Tim multimedia, pro kantor, tim musik. Terima kasih untuk pelayan khusus yang boleh mendampingi. Penatua Anugerah Rambing dan Penatua Wilson Ponto. Kasih Tuhan ada selalu melingkupi kami semua. Sehingga segala aktivitas kami tahu ada selalu bersama dengan Tuhan. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam Yesus yang menyertai, memberkati kami. Kami berdoa, bersyukur dan percaya. Haleluya, amin. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan tutup ibadah kita menyanyi Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Kita menerima berkat
Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai keluarga kita. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati pribadi, keluarga kita, dan kehidupan jemaat Rondor Paniki Bawah. Amin.